Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul klasifikasi mutu biji kopi Arabica menggunakan metode GLCM dan Gradient Boosting Classifier. Nama saya Faisal Iqmal Farezi dengan NPM 168. Nama saya Livian Levin dengan NPM 127. Dan saya Kurniawan dengan NPM 155. Oke, kita masuk ke latar belakang dulu. Biji kopi merupakan komoditas penting yang nilainya sangat bergantung pada mutunya. Penilaian mutu secara manual berdasarkan ciri fisik seperti warna, bentuk, maupun tekstur. Hal-hal tersebut bersifat subjektif dan memakan waktu, terutama pada skala besar. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan sistem klasifikasi otomatis yang objektif, akurat, dan efisien. Salah satu solusinya adalah menggunakan teknologi pengolahan citra dengan machine learning yang mampu menilai mutu biji kopi dengan mengolah gambar dan mengenali pola dari data yang telah dilabeli. Oke, di sini ada tujuannya juga. Yang pertama untuk mengembangkan aplikasi klasifikasi mutu biji kopi menggunakan metode ekstraksi fitur, warna, dan tekstur. Yang kedua adalah mengimplementasikan Gray Level Occurrence Metric atau GLCM untuk ekstraksi fitur tekstur. Yang ketiga, melatih model klasifikasi Gradient Boosting Classifier untuk mengidentifikasi biji kopi berdasarkan kategori mutu. Dan yang terakhir, membangun antarmuka pengguna berbasis web yang memungkinkan pengguna mengunggah gambar dan melihat hasil klasifikasi secara langsung. Oke, selanjutnya untuk metode kerja pada proyek yang telah kita lakukan itu yang pertama tentunya pengumpulan data. Nah, datasetnya itu berupa biji kopi Arabica dengan 17 jenis cacat yang ditemukan. Terus juga total gambar yang telah terkumpul itu merupakan 906 gambar dengan masing-masing gambar berukuran 500 kali 500 pixel. Nah, hasilnya dataset ini terbagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas bagus, sedang, dan buruk. Nah, setelah dataset dikumpulkan, selanjutnya kita lakukan ekstraksi fitur pada biji kopi yang melibatkan analisis warna dan juga tekstur melalui beberapa tahap. Nah, warnanya itu dianalisis dengan menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi kanal RGB-nya. Terus lalu ke konversi ke ruang warna HSI serta pengambilan nilai rata-rata dari masing-masing hue, saturation, dan intensitasnya. Nah, setelah itu tekstur diekstraksi menggunakan GLCM dari keempat sudut arah: 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, untuk memperoleh fitur seperti kontras, homogenitas, dan entropi, serta menggunakan LBP atau bisa disebut juga local binary pattern untuk menangkap pola tekstur mikro. Nah, fitur tambahannya mencakup skewness distribusi intensitas RGB dan juga teknik auto crop untuk memfokuskan pada objek area biji kopinya saja. Oke, selanjutnya terus setelah foto diekstraksi fiturnya, terus bisa dibagi pre-proses, kita lakukan modeling dan evaluasi. Model yang kami gunakan itu Gradient Boosting Classifier. Nah, model ini kami pilih karena tingkat akurasinya yang tinggi dan juga menghasilkan prediksi yang baik. Nah, selain itu juga gradient boosting juga efektif dalam menangani fitur campuran dalam variabilitas dalam data citra. Nah, setelah itu, model dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision, recall, F1 score, dan confusion metric untuk mengukur performa dari klasifikasinya. Nah, setelah dilakukan modeling dan evaluasi, kita terapkan serangkaian metode tersebut ke dalam antarmuka web, untuk bertujuan biar pengguna dapat mengunggah gambar biji kopi, melihat preview gambar, dan juga mendapatkan hasil klasifikasi dengan confidence score dan juga kemungkinan prediksi dalam satuan persen. Webnya ini dibuat dengan Flex itu berbahasa Python dan juga UI-nya menggunakan templating Bootstrap.
Nah, selanjutnya di sini ada hasil dan pembahasannya. Pertama itu dataset yang berhasil diproses dan diseimbangkan dengan total 906 gambar yang terbagi dari beberapa kelas mutu seperti bagus, sedang, dan juga buruk. Nah, dataset ini digunakan untuk melatih model machine learning untuk mengenali pola tekstur pada biji kopi dan dapat mengklasifikasinya ke dalam beberapa kelas yang telah ditentukan. Nah, di sini setelah model dapat memprediksi, maka dilakukan evaluasi model dengan classification report dan juga confusion metric, di mana model ini mencapai tingkat akurasi yaitu sekitar 84%. Artinya dari 200 data uji, 168 berhasil diprediksi dengan benar. Nah, di confusion metric ini dapat dilihat jika dari total data kelas bagus ini ada 66, 59 jumlah gambar dapat diprediksi dengan benar di kelas bagus dan 2 di kelas buruk, sedangkan 5 itu ada di kelas sedang. Itu juga seterusnya. Selanjutnya, ini sekilas tampilan web sederhananya di mana kita menampilkan hasil prediksi yang bagus, sedang, dan juga buruk dengan persentase akurasinya masing-masing. Selanjutnya kita akan mendemokan webnya. Nah, di web ini pertama kita akan memodify dulu. Contoh kita gunakan dari kelas buruk. Gambar ini didapat dari datasetnya. Setelah diklasifikasikan, maka akan muncul hasil prediksinya. Misal buruk 99,52%. Di sini ditampilkan juga beberapa kemungkinan prediksi yang lain. Ada bagus dan juga sedang. Nah, di sini buat ngasih tahu kalau model itu nggak sepenuhnya akurat 100%. Nah, mungkin sekian untuk demo webnya. Oke, di sini ada kesimpulan juga. Dengan memanfaatkan kombinasi fitur warna dan tekstur yang diekstraksi menggunakan metode Gray Level Occurrence Matrix, serta menerapkan algoritma gradient boosting classifier sebagai model machine learning, sistem klasifikasi mutu biji kopi ini dirancang untuk memberikan hasil penilaian yang lebih objektif, akurat, dan juga konsisten. Pendekatan ini memungkinkan sistem untuk mengenali pola-pola visual yang tidak mudah ditangkap oleh pengamatan manusia, sehingga mampu mengurangi tingkat subjektivitas yang sering muncul dalam penilaian manual. Next, Mas. Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.